Absurd Studio. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk seluruh pendengar Panda Absurd Studio. Oke, di hari ini kita akan lanjutin lagi nih Long Dinner Podcast kita. Kita akan ngobrol dengan berbagai orang. Dan hari ini ada tamu lagi. Kalau waktu itu kita udah undang guru, ada undang perawat, ada undang berbagai sudut pandang. Dan di bidang pendidikan kali ini kita undang salah satu siswa nih, anak sekolahan ya. So without further ado, I present to you Karin Sanjaya Harli. Say hi Karin. Hai. Oke. Oke, jadi sebelum kita lanjut, mungkin kan belum ada yang tahu ya siapa ini Karin ya kan. Anak mana sih Karin? Karin boleh kenalan dulu nih, nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana? Nama aku Karin Sanjari, asal dari Metro. Sekolahnya baru masuk MPLS ini SMA. SMA. Oh, tuh Karin tuh sudah baru masuk SMA ya. Berarti ini udah masuk kelas 1 SMA. Oke, sebelumnya thank you untuk Karin ya. Karin mau nyedain waktu biar bisa ngobrol sama kita nih di podcast Panda Absurd. Pertanyaan sebelum lanjut. Ini podcast pertama Karin atau udah pernah ikut nih sebelumnya podcast? Pertama sih, soalnya waktu itu juga cuma di live streaming doang. Bareng teman juga. Oh, sama teman-teman. Kalau anak zaman sekarang udah pernah ya live streaming gitu ya. Biasa ngobrolin apa tuh kalian kalau live streaming tuh? Ya banyak lah yang macem-macem, random doang loh mereka mah. Oh, random ya? Itu penting yang dibahas. Gitu penting. Dan kali ini kita mau lanjutin tema nih Karin. Kayak kita tahu ya, sekarang kan lagi pandemi nih, pandemi COVID. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama-sama nih, kalau versi anak sekolahan melihat COVID nih gimana, ya kan? Nah, tapi sebelumnya terima kasih ya Karin mau join nih sama kita di sini di Long Distance Podcast. Sebelumnya nih Karin, kabarnya gimana? Sehat Karin? Sehat ya? Lah. Masih sehat, aman. Karin tuh tadi kan di Metro. Metro itu di mana sih Karin? Mungkin nggak ada yang tahu nih. Metro di Lampung. Metro tuh di Lampung ya. Sejauh ini orang-orang yang diundang kebanyakan orang Lampung nih. Karena teman-temannya di sana semua ya. Oke, jadi kalau di Metro ini sekarang gimana sih Karin? COVID? Maksudnya sempat zona merah kemarin. Sempat zona merah. Oh, sempat zona merah ya? Ada orange zone juga kemarin. Tapi kayaknya parah lagi sih sekarang. Oh gitu. Oh, oke. Itu di sana zona merahnya gimana sih? Ciri-cirinya maksudnya? Ya kemarin dilihat, pokoknya kita sampai liatin Instagram terus kayak orang-orang juga jarang keluar. Sekarang jadi sepi kan. Nggak biasanya gitu. Biasanya kan misalnya malam minggu nih rame, dia mesti agak berkurang gitu kan. Oh iya. Kafe-kafe juga kan tutup gitu. Jam 5 udah nggak boleh dine in gitu. Oh, sekarang jam harus 5 take away. Oh, jam 5 juga udah tutup, cuman boleh beli pulang gitu ya, take away ya? Iya, take away. Oh, tapi masih boleh buka? Masih boleh buka sampai jam 5. Sampai jam 5 sore, setelah itu tutup? Habis itu dine in-nya tuh nggak boleh, jadi nggak boleh makan di sana. Oh gitu. Dia harus take away sampai sekitar, ada yang jam 8-an gitu sampai. Oke. Oh, udah lama berarti ya di sana ya. Berarti cukup berarti lumayan banyak lah ya Karin di sana yang udah beda-beda ya dari sebelum COVID sama udah mulai COVID ya. Tapi semua keluarga sehat juga di rumah? Sehat. Oke, wah. Ini makanya kalau Karin sehat jadi bisa ikut podcast kita ya. Kalau nggak sehat nggak ikut lah. Kalau nggak sehat nggak bisa ikut ini podcast. Sekarang Karin lagi sibuk ngapain? Karin kan katanya baru masuk SMA nih. Kemarin baru selesai MPLS kan. MPLS itu apa sih? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh gitu. Iya, di zaman kakak itu pas dulu itu nggak ada namanya MPLS. Ada kali ya, tapi mungkin namanya beda kali ya. Kalau mungkin kalau di tempat Karin berarti kan sekarang berarti online ya sekarang ya? Online lah. Jadi MPLS katanya sih Senin udah mulai, tapi belum dikirim jadwal dan aku juga belum bisa ngambil kan karena Metro sama Bandar Lampung kan PPKM itu. Udah di sana PPKM ya? Iya. Oh, udah PPKM. Berarti jalan-jalan ditutup gitu? Iya, makanya nggak bisa kalau misalnya nggak ada swab, laporan swabnya terus sama kemarin
vaksin apa enggaknya kan dicek dulu. Oh iya bener, anak-anak sekolah kan udah vaksin ya. Karin udah vaksin belum nih? Belum, kan Metro belum dapat kan kayaknya. Palembang udah ya? Oh, jadi kalau di Palembang anak-anaknya sebagian besar udah divaksin. Iya, Palembang Ya. udah bisa. Terus tapi Lampung belum. Oh iya, Belum. untuk anak-anak belum ya? Kalau orang tua udah ada yang dapat Udah. ya? Oh Udah udah. dari kemarin. Iya, berarti kita tunggu ya, semoga bisa cepat dapat vaksin juga. Ya mungkin kalau bukunya belum bisa diambil, bisa dikirim kali ya sama sekolah, siapa tahu kan. Kalau nggak bisa diambil nanti nggak bisa belajar lagi kalau nggak ada bukunya ya. Iya, makanya. Nah, oh gitu, udah. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang Karin kan berarti online nih. Berarti ada MOS gak sih Karin? Di zaman kakak tuh ada nih, di angkatan kakak tuh ada namanya MOS, masa orientasi sekolah. Ya, jadi MOS itu sama aja kayak MPLS gitu sih sekarang tuh. Sama aja. Gitu. Jadi kayak nggak ada bedanya. Kalau MOS itu lebih ke SMP gitu. Oke. Ini karena kan udah SMA ya, jadi namanya MPLS SMA ya. jadi diganti MPLS kan. Iya. Oh. Ada yang kemarin sekolahnya juga ngadain tur sekolah gitu. Jadi ada yang kalau misalnya rumahnya di Bandar Lampung, jadi kan dia bisa daftarin diri mau school tour gitu. Jadi kayak diliatin sekolah bagian-bagiannya, gedung-gedungnya. Oh iya, jadi ngelihatnya secara langsung ya, tapi pakai protokol. Iya. Pastinya pakai protokol yang aman ya. Oh, ada turnya juga. Iya ya, jadi kalau masa pengenalan sekolah, berarti ini udah selesai dong, udah hari Sabtu nih. Udah selesai. Oh, berapa hari itu ya? Kemarin Jumat. Tiga hari. 3 hari ya. Rabu, Kamis, Jumat. Oh, itu ngapain aja tuh? Kan online nih. Iya, kemarin ada yang dibelajarin gitulah dari pematerinya, nyampein kayak ngenalin sekolah, wawasan Wiyata Mandala itu juga. Terus itu ada spiritualitas, potensi diri dan lain-lain lah. Lawan OSIS juga ada. Oh gitu. Jadi kayak ada training gitulah ya, sedikit-sedikit. Iya, training sedikit. Dilihat juga yang mana yang aktif kan. Dinilai. Oh, itu ada penilaiannya juga? Ya ada. Oh, seru ya, kayak acara event online gitu ya jadinya ya. Jadi ternyata walaupun sekarang nggak bisa kumpul bareng, tapi bisa kumpul secara virtual ya. Iya bisa. Pakai Zoom juga atau pakai aplikasi lain? Pakai Zoom juga ya. Pakai Zoom. Oke, wah akhirnya selesai MPLS 3 hari ya. Ternyata banyak ya, karena banyak sih. Pagi-pagi juga. Oh, bangun pagi. Boleh telat. Oh iya ya, nggak boleh telat walaupun online, tetap harus tepat waktu ya. Wah iya, tapi ternyata itu kirain cuma di tempat Karin ya. Ternyata kakak tuh lihat di Instagram banyak banget orang tuh update. Itu namanya MPLS semua ternyata sekarang ya. Udah ya, ganti. Kan kita harus pakai Twibbon gitu kan. Twibbon kayak iya, Twibbon ya. Jadi ada foto kita di belakangnya, ada tulisan nama sekolah MPLS kayak gitu ya. Wah. Jadi lumayan seru nggak tuh menurut Karin? Seru aja sih. Udah terbiasa. Seru, tapi yang hari pertamanya enggak. Hari pertama kan kayak masih bingung kan. Hari pertama tuh kayak ngeliat temennya tuh agak cringe gitu kayak. Iya, nggak apa-apa lah, namanya juga belum kenal kan. Itu kan berarti hari kedua kan? Ketiga udah biasa. Belum kenal. Banyak yang belum kenal. Jadi dari sekolah aku tuh cuma ada satu orang yang satu kelas sama aku. Dari berarti itu acaranya SMP. Gabung semua tuh. Dari SMP ada satu teman. Satu teman yang masuk kelas aku. Oh, lumayan ya. Jadi satu. tapi lumayan walaupun satu ya, masih ada. Wah, jadi ini Karin udah kelas 1 SMA sekarang, udah ngerasain online nih. Nah, ini nih Karin, kan berarti Karin ini pernah ngalamin sekolah juga yang nggak online kan? Lanjut ya. Nah, Karin ini waktu pertama kali dengar atau ngalamin COVID itu Karin lagi kelas berapa sih? Kelas 8 semester 2. Kelas 8 ya, semester pokoknya 2. mulai Maret 2020. Oh iya, mulai Maret 2020 ya. Iya. Itu di sana udah mulai udah mulai ada COVID. Nah, itu pertama kali Karin denger itu gimana tuh? Kan pertama kali nih, ada COVID nih. Itu masih sekolah lagi kan? Biasa aja sih. Biasa aja. Soalnya kan kita nggak tahu juga itu seberapa bahayanya kan. Awal-awalnya itu maksudnya sih kayak cuma dikira virus apa gitu kan. Belum tahu gitu bahaya, terus belum ada orang yang mati-mati
Teki gitu belum. Iya, di Indonesia belum kita ya. kan nggak tahu kan. Kalau misalnya kita yang heboh kan padahal nggak tahu apa-apa kan sama aja kayak aneh gitu. Iya benar. Oh jadi iya ya. Ada juga kok yang bilang teman kakak juga pas kita podcast juga bilang ya awalnya masih biasa aja sih awal-awal masuk gitu kan. Terus sekolah masih jalan tuh. Sekolah masih ketemu langsung tuh. Masih waktu awal Maret akhir tuh udah mulai udah disuruh di rumah belajar mulai di situ. Jadwalnya nggak langsung sih. Jadi kita dipulangin ke rumah gitu. Sekitar berapa hari, 2 atau 3 hari kemudian baru dikirim jadwal belajar di rumah gitu. Jadi dia nggak langsung karena kan memang nggak ada persiapan juga kan guru. Iya benar. Mau anaknya belajar di rumah. Iya benar-benar. Iya jadi tuh kita kan nggak menjadwalkan ya. Tiba-tiba ada COVID dateng ya kan. Terus berarti itu belajar gimana tuh ya? Itu kan berarti itu kan dadakan tuh. Karin tiba-tiba disuruh di rumah nih belajarnya. Belajar gimana tuh Karin? Ya kita pakai awalnya doang pakai grup WhatsApp aja, dibuat grup WhatsApp terus difotoin materi-materinya kita semua ngerjain. Awalnya belum ada Zoom, belum kepikiran untuk nge-Zoom atau absen. Terus mulai naik kelas 9, nah itu diadain Zoom setiap pagi untuk absen itu. Oh gitu. Jadi pertama belajar pakai materi yang dikasih sama gurunya WhatsApp, lewat WhatsApp ya. Wah, susah nggak tuh, Karin? Iya sih susah. Gara-gara kan kita kalau misalnya secara offline itu kan kita lebih kayak pasti mau nanya gitu kayak Bu, misalnya dia ngejelasin di kelas nih, kita nggak bisa langsung nanya gitu spontan. Kalau misalnya lagi disampaikan materi gini kan kayak lebih prefer nanya ke temen, terus temen juga kayak kurang jelas gitu kan. Iya, jadi pasti lebih ribet. Jadi kita kayak sama-sama bingung ya. Terus mau nanya guru susah. Nanya guru juga susah ya. Lagian itu pakai chat kan kalau grup WhatsApp kan? Iya. Kayak kurang mantap aja gitu. Berarti susah ya. Kalau misalnya pertama-pertama banget tuh, berarti pas masih kelas 8. Itu kan kalau udah semester 2 udah mau naik kelas memang ya. Pas banget ya. Udah mau naik kelas ya. Nah, berarti ujiannya gimana tuh Karin? Itu kan ujiannya berarti online juga. Oh, ujian udah ada tuh. Ujian online-nya. Udah ada online. Pakai apa tuh? Pakai Google Form itu. Oh, pakai Google Form ya. Oh, oke. Ya sama ya rata-rata Google Form. Iya sama, pakai Google Form juga rata-rata sih. Iya, oh oke. Jadi pertama tuh udah susah. Akhirnya di kelas 9 deh baru tuh ya ada udah mulai pakai Zoom. Berarti gurunya ngajar doang. Tadi kan Karin bilang tuh absen pakai Zoom. Setelah itu belajarnya gimana? Ada juga. Ada yang kalau misalnya dia mau kayak pakai share screen itu, jadi kita harus ikut Zoom dia gitu. Jadi kan dia ada buat kayak di laptop gitu. PowerPoint. PowerPoint. Oh, jadi ada juga ya belajar. Berarti udah mulai udah mulai pakai aplikasi online. Itu ada mulai lancar lah online-nya. Udah mulai lancar ya. Kesulitan nggak pertamanya? Aneh nggak sih pakai Zoom? Rasanya menurut Karin gimana tuh? Pertamanya malah nggak tahu kan, nggak pernah pakai Zoom juga kan. Aneh. Terus kayak terus aku nyadar aku kebalik gitu kan, aku minta coba rekamin dong gitu kan. Terus aku bilang aduh mirror ya, aku bilang gitu. Awalnya kayak repot gitu lah pokoknya, terus abis itu kebiasa aja udah biasa. Jadi sekarang namanya juga satu kelas kan udah iya, udah biasa ya akhirnya. Jadi akhirnya lulus dari kelas 9 juga SMP online juga ya. Iya. Online juga. Ujian nasional online dong. Iya, online lah kemarin. Tapi itu bener-bener dari rumah atau di sekolah? Di rumah. Di rumah. Oh. Terus beberapa teman aku tuh ada yang kan nggak tugas ya. Tugasnya itu macet gitu. Jadi dipanggil ke sekolah gitu, dikasih surat ke wali orang tuanya lah pokoknya. Orang tuanya terus disuruh datang ke sekolah. Jadi dia suruh nuntasin semua tugasnya di sekolah. Astaga, jadi selama dia online, mungkin pas lagi zaman COVID ya, itu dia kesulitan ngerjain tugas, jadi banyak yang belum selesai. Ya jadi, kalau kadang ada yang males, kadang emang bener nggak ngerti dan nggak jadi ngerjain. Kita nggak tahu. Iya ya, Karin termasuk yang rajin apa enggak nih pas lagi? Rajin lah. Woi, rajin ya. Nggak mungkin lah
sampai dipanggil ke sekolah itu berarti kan udah parah banget. Berbulan-bulan dia pasti nggak ngerjain kan. Pasti di skip aja tugasnya pasti. Gak mungkin guru juga kayak kalau tugas molor kayak 1-2 hari mungkin mereka masih terima kan. Benar, masih pasti ya. Kalau cuman bentar mas, hari 2 hari. Terus kan kalau kita kesulitan pasti gurunya dengerin ya. Ada nggak sih tuh Karin pas kelas nih, terus aduh bener-bener nggak bisa ikut nih, HP-nya kek, internetnya kek gitu. Pernah nggak? Gak pernah sih untungnya. Oh belum Gak pernah ya? Wah Gak. emang terjaga berarti aman ya, device-nya, internetnya aman ya. Wah kalau gurunya pernah nggak? Tiba-tiba Gurunya. gangguan nih gurunya nih, bukan salah Pernah guru. sih macet-macet gitu kayak terus langsung lift sendiri dari roomnya. Oh, internet tuh biasanya ya. Terus kalian gimana tuh? Terus akhirnya loh kayak mana nih, terus langsung kayak di grup kan wali kelasnya bilang ini wifi ibu mati bla 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 kayak gitu. Terus itu akhirnya dia sampein secara kayak pakai file gitu lah. Iya pakai ini ya, pakai file ya, udah nggak pakai penjelasan suara lagi ya. Waduh, jadi tantangan banget ya ternyata. Berarti Karin, kalau menurut Karin nih, enak mana sih, onsite atau online? Ketemu langsung apa online nih? jujur. Kayaknya mending offline lah ya. Offline kayak ya? sekolah biasa. Soalnya ya itu yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya kita mau nanya juga kita lebih spontannya juga lebih kayak gimana ya, lebih mantap aja gitu. Kalau online ini kurang lah. Aku merasa lebih pinter kalau misalnya offline. Iya ya, karena kalau lebih nyambung ya, lebih banyak. Karena kan kayak tadi nih, misalnya lagi serius dengerin, terus tiba-tiba gurunya kan, aduh tiba-tiba gangguan nih, entah gurunya atau temennya, ya nggak dapet lagi belajar serius, gitu kan ya. Nggak jadi nanggung gitu deh. Iya, wah ternyata lebih suka kelas ini ya, ketemu langsung ya. Karena kan ada juga tuh yang katanya tuh online dia suka kayak gitu ya. Kalau menurut Karin enaknya, iya enaknya apa tuh kalau online? Online enaknya. Kadang kalau misalnya Zoom gitu kan, kalau gurunya lagi molor, maksudnya perpanjang gitu, kita bisa langsung ngobrol-ngobrol sama temen dulu. Terus juga kalau misalnya dia lagi ngejelasin, kadang kalau yang nggak gitu penting ya, kadang aku bisa offline. Iya, nggak apa-apa ya jawaban yang jujur ya. Ya karena kan misalnya kita udah ngerti ya, misalnya ya gitu udah, kan. Udah ngerti. Misalnya ada yang udah kayak cuma diulang-ulang terus dia mau ngejelasin materi doang gitu kan. Kita kadang boring gitu kayak bosen kan. Iya bosan, jadi bisa matiin cam aja ya. Kalau dulu kan zaman sekolah mau nggak mau tetap melek ya ngeliatin gurunya. Jadi harus tetap bisa ngeliatin gurunya ngajar gitu kan. Iya ya. Nah berarti walaupun gitu berarti online ada bagusnya kan ya. Walaupun lebih enak kelas langsung ya Karin ya. Ya kelas langsung lebih enak. Lebih enak langsung ya. Berarti skornya berapa nih kelas online dari 1 sampai 10 menurut Karin skornya berapa? Online 7. Berarti nggak terlalu jelek juga ya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus ya, KKM lah. Kalau online juga kalau waktunya presentasi dia lebih lama. Kalau aku lihat kayak jangkanya nanti kalian presentasi ini ya buat video ini di rumah gitu kan. Kalau presentasi di sekolah itu lebih uji nyali ya, lebih kayak di depan kelas dilihatin teman-teman langsung gitu secara langsung. Kalau misalnya ini kan video, kita kalau gagal bisa take ulang gitu kan. Oh iya. Itu enaknya sih. Oh iya bener ya. Kalau dulu presentasi di depan orang banyak ada 20 kali ya. Salah juga tambah malu gak sih? Iya tambah malu. Tapi kalau sekarang kan cara kita presentasi udah lewat video ya. Ya video aja gitu. Ya salah take ulang, edit lagi, di-cut kayak gitu ya. Oke, wah ya ternyata skornya lumayan ya. Kelas online itu dapat 7, udah KKM lah. Nah, kalau menurut Karin, kan tadi kan Karin juga udah cerita ada beberapa hal juga sih yang nggak enak kan kalau di kelas online. Apalagi karena kan ini COVID nih. Nah, kalau menurut Karin, hal tersulit apa tuh di kelas online? Yang paling susah di kelas online itu apa? Paling sulit tuh. Kalau misalnya gurunya ngomong tuh kadang dia cepet-cepetan. Gak senangnya aku kalau misalnya dia Zoom, itu sering banyak banget guru yang kayak mau cepet-cepet gitu. Jadi ngejelasinnya tuh kalau misalnya di kelas dia lebih rinci gitu. Memang kebanyakan guru kalau di
Zoom itu cuman kayak ngejelasin intinya langsung gitu, nggak ada penjabarannya kayak gitu. Iya, jadi Itu susah banget itu. Susah banget ya. Jadi itu kesulitannya karena kita mau belajar tapi kurang lengkap ya dapetnya ya. Ya kalau misalnya di Zoom itu kan kita disuruh mute ya, disuruh diam. Terus nanti dia lagi ngomong kecepatan gitu kan, kita nggak enak kan ngeladi tiba-tiba gitu kan. Kayak enak. Katanya suruh mute gitu kan, jadi bingung mau nanya gitu. Karena nggak sopan ya. Giliran kita tunggu sampai selesai udah lupa nih tadi mau nanya apa gitu. Mau nanya apa? Pernah berarti ya. Pernah. Karena kita nggak enak nungguin, tunggu deh ibunya belum selesai ngomong. Apalagi matematika sih. Iya. Dia tuh buat kayak apa, materinya itu kan di video kayak otomatis nulis gitu loh, tau nggak? Iya. Tahu. Kan kayak gitu tuh dia nulisnya cepet banget. Jadi kita mau nulis materinya juga kayak dia ganti slide-nya tuh cepet banget. Jadi ganti slide 1 ke slide 2 tuh cepet banget. Jadi nulisnya gimana? Iya ya, matematika. Aduh, gimana tuh lagi belajar matematika online ya. Susah banget berarti ya. Itu kalau menurut kakak adalah pelajaran yang paling sulit, matematika itu ya. Kalau Karen apa nih yang paling? MTK nih, MTK sama. MTK. Jadi si gurunya ini kadang dia nanya nih, mau nanya apa gitu kan. Tapi dia tuh udah ganti slide yang aku mau nanya di slide sebelumnya gitu loh. Dia suruh nanya di slide selanjutnya. Lah aku mau nanya apa ya, aku diemak gitu. Jadi apa? Nggak Karin bilang aja tuh, itu Bu slide sebelumnya gitu. Nggak enak ya, gimana ngomongnya. Aku juga bingung, kalau online tuh kurang mantep. Kurang mantep bener-bener. Karena tadi lebih banyak kita nggak enak juga, karena kita tahu kan berarti kan si gurunya juga mungkin nyiapinnya susah kali ya. Iya, makanya prepare pasti ribet. Iya, ribet ya. Tapi kalau sejauh ini nilai Karin pas onsite sama online kira-kira berkurang nggak? Kan tadi banyak kesulitan kan, apalagi tadi ngejar materinya susah kayak gitu. Itu nilainya kira-kira nilainya berkurang kecil nggak? Di beberapa pelajaran aja sih. PS tuh aku jelek. Kan sejarahnya banyak kan, sebenarnya bisa googling, tapi kan googling itu agak kecil gitu nggak sih? Curang banget kalau kita kan nyontek jadinya. Iya. Kecil tuh IPS. Karena kita kan ujian fungsinya biar kita bisa tahu kan, kita mau sudah seberapa paham nih sama pelajarannya. Wah, ternyata tantangannya banyak, tapi sejauh ini kan berarti bisa bisa melewati ya, bahkan lulus nih dari kelas 8, kelas 9 itu online semua, ujian nasional, lulus sekarang aja. Tapi nggak mungkin nggak lulus gak sih? Ya pasti dilulusin gitu. Bisa jadi karena nilainya sejelek-jelek nilai juga nanti sebelum lulusan biasanya sekolah itu kan kayak suruh anak-anak yang belum nuntasin tugas tuh mesti ke sekolah kan, jadi mau gimana pun itu walaupun KKM ya tuntas gitu kan. Tadi kan karena gurunya membantu supaya yang kesulitan kayak tadi bisa selesai ya. Tadi contohnya teman Karin tuh yang tugasnya banyak gak dikerjain. Kalau dibiarin gak lulus tuh dia tuh. Ya makanya dipanggil ke sekolah kan. Supaya dia bisa nyelesain tugasnya dia kayak gitu kan. Wah, ternyata susah juga ya, tapi sampai sekarang masih bisa online nih. Nah, kalau menurut Karin, kalau Karin sekarang ini kan nanti ntar full online lagi ya? Di SMA ini Karin full online nih? Iya. Iya, PPKM sih ya, karena tuh ada tuh sekolah yang rencananya tuh bisa setengah-setengah nih. Ada online-nya, ada onsite-nya nih, jadi ganti-gantian gitu, misalnya 1 minggu. Iya, masalahnya kemarin kan juga diomongin kan, SMA aku juga kayak gitu, bakal nanti mungkin dipikirin untuk masuk kayak beberapa hari gitu. Terus satu kelas juga kan ada sekitar 33 ya kalau kelas aku anaknya, satu kelas. Nah itu makanya mungkin jadi dibagi 3 atau dibagi 2 kan, tapi kan kita gara-gara PPKM jadi kacau, jadwalnya jadi ditunda semua. Mau ngambil seragam sekolah juga nggak bisa kan yang di metro. Oh iya benar, nggak bisa keluar. Wah, kalau menurut Karin sendiri, Karin tertarik nggak kalau bisa setengah-setengah gitu? Tertarik aja sih, karena kan lebih biar nggak bosen aja gitu. Lebih kayak misalnya yang aku bilang kalau online kita nggak ngerti, terus nanti ada jatah offline-nya, kita bisa lebih kayak nanya kan.
Oh iya ya, jadi lebih paham lah. Mantap. Jadi Hmm. yang nggak tahu bisa ditanyain pas offline. Iya, jadi ditanyain aja ya pas lagi kita ketemu langsung, lebih jelas, lebih enak. Nah, wah, kalau Karin nih kan ini nih yang penasaran ya. Mungkin nih, jadi supaya teman-teman yang denger nih, mungkin ada guru juga nih yang denger ya kan, ada guru, ada teman-teman nanti mungkin yang denger, ada orang-orang yang denger. Menurut Karin nih, kalau misalnya sejauh ini sulit gak berteman pas online gini nih? Penasaran Enggak sih. kan? Enggak juga? Enggak? Sebenarnya kalau teman baru nih di SMA itu kan kita cuman kemarin pakai Zoom ya. Jadi kan kita udah tahu wajahnya. Terus juga keaktifan dia atau enggaknya kan kita tahu kan lewat MTLS kemarin. Jadi ya kita bisa nilai cuma setengah-setengah. Ya lebih enak aja kan kita kan nggak malu ya kalau ketemu kan pasti lebih awkward gitu. Oh bener ya, jadi berarti ada enaknya dong online ya, maksudnya jadi yang tadinya malu-malu nggak terlalu malu kan kalau ketemu langsungnya. Berarti lewat chat sama Zoom. Iya, chat sama Zoom. Kalian udah ada grup tuh, udah ngobrol tuh sama teman-teman baru. Udah lah, udah bikin grup yang tanpa guru juga. Oh iya, biar bisa ngobrol bebas ya. Biar aman. Iya, takutnya lagi ngomongin hal-hal yang guru nggak boleh dengar, Karin bisa obrolin gitu ya. Iya kan, siapa tahu aduh aku ngantuk nih kan, kalau gurunya tahu nggak enak ya, lagi ngantuknya lagi acara ngantuk. Di Zoom kita bisa sambil aktif kan, nggak mungkin kan Zoom pakai HP pribadi langsung kan nggak mungkin kan. Tidak ada device satu lagi. Iya, apalagi bisa juga pakai laptop kan, double sambil Zoom sambil WA itu bisa kan. Wah ternyata nggak sulit ya kalau bagi Karin ya temenan secara online ya. Karena mungkin udah terbiasa juga kan, dari dulu udah tahu ada gadget ya. Udah setahunan lebih, hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun. Udah gitu pakai gadget kan udah lama kan? Dari kelas berapa tuh Karin udah pakai gadget nih, HP? SD kelas 5 ya. Enggak sih, dulu belum punya HP pribadi itu, dari SD itu cuma kayak mainan tab doang. Terus mulai kelas 6 ya, kelas 6 udah pegang HP kayaknya. Iya, jadi udah. Tapi juga dulu isinya game doang, kan gitu. Iya, kalau masih SD kan masih main game aja ya, belum terlalu pakai medsos kayak gitu-gitu ya. Ngerti lah. Belum ngerti. Sekarang udah jago nih Karin, kan udah jago nih pakai medsos nih. Kalau nggak jago zaman sekarang ntar dihujat. Iya udah bisa pakai. Berarti Karin udah berapa nih teman yang kenal baru nih dari teman-teman sekolah? Kira-kira? Ada lah. Lumayan banyak ya. Udah 10 lebih mungkin ya. Udah 10 lebih. Wah. Jadi udah cukup banyak sih. Kayaknya kalau kakak nih dulu nih sekolah pertama kali masuk tuh, apalagi SMA kan, kayaknya dapat 1 aja udah lumayan deh. Kan malu ya. Malu soalnya. Ya kalau offline kan makanya aku bilang lebih awkward gitu kan. Kalau misalnya online kan kita lebih fasih, kayak cuma misalnya lewat chat gitu. Iya. Itu kan lebih tidak memalukan gitu. Terus juga nggak bikin sifat asli misalnya. Iya, kan kalau di chat halo semuanya itu nggak malu ya. Coba kalau misalnya ketemu langsung, halo semuanya, aneh gitu nggak sih? Aneh banget lah. Aneh banget. Iya. Gitu. Dikiranya SKSD ya, so kenal so dekat gitu kali ya kalau langsung. Iya, so akrab gitu. Oke, wah ternyata Karin ini walaupun tadi kan tantangannya ada banyak, tetap bisa sekolah dengan baik ya sampai lulus. Bahkan nggak terlalu kesulitan ya ngadepin SMA online. Ya udah gitu, udah biasa nih. Ya, karena mungkin udah kebiasa deh kan, udah setahunan lebih, jadi kita udah nggak kaget lah. Iya, udah setahunan ya, jadi terbiasa banget lah sama kayak kita udah jadi hari-hari ya. Kalau tiba-tiba nanti full ketemu langsung, kaget gak ya kira-kira Karin? Kaget gak tuh? Enggak sih. Enggak kan, juga. Ya makanya kemarin kan MPLS itu kan udah Zoom ya, jadi kita lihat mukanya juga udah tahu gitu, jadi nggak kaget. Nggak kaget ya. Oke, wah. Nah, menurut Karin ini, tadi kan kita udah ngomong banyak tuh yang tentang sekolah kan. Kalau Karin ini di keseharian, di hari-hari yang misalnya pulang sekolah atau di weekend, Sabtu Minggu gitu, itu
semenjak ada COVID ini berubah banget gak sih sekarang kegiatannya Karin? Gak berubah sih, justru malah dulu sebelum COVID lebih di rumah terus. Oh, udah biasa dari dulu di rumah? Udah biasa, emang kan jarang keluar aku kan. Oh. Biasa. Cuma sekarang kan lebih kayak bolak-balik minum vitamin lah gitu. Semenjak ya, ada kayak COVID zaman COVID gini lah. Terus keluar juga mesti pakai masker, dulu mana pernah cuma ribetnya itu aja. Gak gitu ribet. Nggak gitu karena Karin udah terbiasa ya di rumah. Karena kan ada tuh orang yang orang yang udah kebiasa nongkrongan terus di luar. Iya. Nah, itu yang kayak nggak betah sih kayaknya disuruh stay at home. Bener-bener kayak nggak betah kan, sampai tulis-tulis tuh di status quarantine day 1. Day Ya, itu itu banyak banget ya. baik. Iya, kalau Karin udah biasa ya. Jadi sejauh ini aman ya, maksudnya COVID ini kalau menurut Karin seberapa mengganggu nih? Dari 1 sampai 10 skornya berapa sih untuk hari-harinya Karin? 6 sih kayaknya. 6. Nggak terlalu Gak ganggu. gitu mengganggu. Karena Karin juga kan stay at home. Iya, emang kan udah dulu juga udah kebiasa di rumah kan. Jadi kalau emang disuruh di stay at home juga kan mesti betah lah ibaratnya. Iya, betah ya. Jadi nggak ketemu temen juga nggak terlalu gimana-gimana ya. Karena udah biasa di rumah juga ya. Oke, wah ternyata Karin ini bisa beradaptasi banget ya. Hebat nih Karin nih sebagai salah satu perwakilan siswa ya. Kita kan nggak tahu nih kalau teman-teman Karin mungkin ya, orang-orang lain mungkin ada yang sampai aduh kenapa harus stay at home. Ada gitu. sih pasti. Pasti ada Gak ya. betah lah. Karena itu normal kan? Menurut Karin normal nggak itu? Normal aja sih. Normal aja ya. Karena Emang beda. orang banyak yang di luar sana tuh kan suka kayak keluar, terus juga kalau orang yang cari duit itu. Iya benar, cari duit terganggu ya. Tapi keren ya kita Karin senang masih bisa sekolah nih. Kalau misalnya mungkin kemarin kita nggak ada Zoom atau aplikasinya, kayaknya sekolahnya bakalan susah ya, nggak bisa sekolah deh kayaknya ya. Iya, kalau nggak ada Zoom, nggak ada ya kayak lebih nggak paham lagi, Iya. Nggak ngerti lagi. Terus sekarang ready nih, udah hari Senin deh mau sekolah 2 hari lagi ya, walaupun belum dapat jadwal. belum jadwal, belum ada, terus buku cetak juga belum ada, seragam juga belum ambil, nggak tahu gimana. Kalau nggak pakai seragam itu masih bisa gak tuh kalau zaman ya, kakak? Seragam kayaknya masih ya, mungkin kalau misalnya nanti belum bisa ngambil seragam, jadi kan kita suruh pakai seragam SMP dulu ya. Iya, benar-benar. Waktu soalnya SMP juga waktu itu kan beberapa hari ya nggak salah, baju pramuka juga belum ada, kaos olahraga juga belum ada, jadi kita pakai baju SD dulu beberapa hari. Iya bener-bener, karena di zaman kakak sekolah gitu juga. Jadi lucu tuh kalau baru-baru masuk tuh kita ngeliat ada yang belum pakai seragam. Pakai baju SD, terus ngeliat kakak kelas tuh, aduh bajunya beda kan, paling mencolok lah ibaratnya. Paling mencolok ya. Tapi nggak apa-apa, apalagi sekarang online, jadi pede-pede aja kali ya, nggak terlalu gimana-gimana kan. Wah, oke. Wah ternyata tuh banyak banget yang udah ini ya, udah dilewatin, dan Karin ini ternyata adalah salah satu siswi anak murid yang bisa beradaptasi nih melewati semuanya. Nah kalau boleh tahu nih Karin ini sejauh ini bisa bertahan sampai lulus di masa kelas online. Kira-kira ada tips and trick nggak Karin bisa sampai lulus nih? Supaya nggak stres kan? Supaya nggak stres tuh ya, kita ngatur pelajarannya. Jadi kalau misalnya lagi dijelasin ya benar-benar nangkep gitu loh, tapi diingat nanti kita bisa kayak kalau kurang jelas tuh bisa di YouTube kan banyak tuh kan, guru-guru kadang juga cuma ngasih link terus yang dia post di YouTube dikirimin ke WhatsApp kan, kita suruh nonton. Ya udah tinggal kita amatin aja lah, serius aja lah intinya, tambah serius, lebih serius daripada offline, karena online tuh lebih susah daripada offline. Itu salah satu tips dari Karen ya. Googling juga bisa sekarang, internet kan mana-mana sih, semua tanya aja sama Google. Berarti kalau nggak jelas kita bisa jelasin. Iya, berarti ya beradaptasi ya. Yang pertama tadi caranya perhatiin dulu baik-baik nih, pas lagi kelas harus lebih serius ya.
dari yang biasanya. Terus yang kedua bisa googling ya atau YouTube dicari ya. Karena internet kita udah di tangan sekarang. Jadi udah bisa lebih cepat belajar ya. Ada lagi nggak kira-kira tips dari Karin? Versinya Karin aja, kan banyak orang punya cara-cara masing-masing kan. Supaya teman yang denger bisa terinspirasi nih nanti nih. Oh Karin gitu, pantes dia bisa lulus sampai sini gitu. Kadang kita juga harus kayak apa ya, sama guru tuh jangan terlalu takut, terus jangan terlalu kayak aku gitu sama guru. Kadang orang yang nggak mau nanya tuh karena kayak nggak deket kan sama guru ya. Jadi kalau misalnya kita harus deket sama guru tuh lebih enak kan. Chattingnya juga nggak cuman kayak kaku, sopan nggak jelas gitu. Jadi kan kita kalau lebih chattingnya lebih nyaman, jika mau nanya materi juga lebih kayak enak aja lah. Iya, jadi kita harus diadaptasi sama guru juga. Ya, berarti mau belajar kenal, mau dekat sama gurunya lah ya, jangan malu-malu terus ya. Karena kalau kita nggak dekat, nggak enak nanya ya kan, kayak kata Karin tadi ya. Enak. Kita nggak nyaman juga nanya, terus belum tentu kita paham gara-gara kita nggak dekat sama guru. Iya, wah, nih semoga teman-teman yang denger nih, yang dengar di podcast Panda Absolut ini, tuh tadi beberapa tips yang versinya Karin ya. Dan sampai Karin bisa bertahan sampai sekarang. Seperti yang tadi kalian atau teman-teman semua dengar, tadi Karin ini bisa beradaptasi, bahkan bisa ngasih skor untuk kelas online itu 7. Berarti kan Karin ini udah cukup nyaman ya, apalagi sekarang udah terbiasa gitu kelas online. Jadi bukan hal yang masalah nih bagi Karin kelas online ternyata ya. Wah keren, kita akhirnya dapat nih beberapa pandangan. Ternyata bagi Karin sebagai salah satu siswi ya, murid sekolah, ini versi Karin sih ya, dia cukup nyaman dan nikmati. Nah kalau teman-teman yang lain gimana nih yang dengar ya, teman-temannya Karin mungkin kalau nanti ada yang dengar, coba boleh tulis juga di kolom komentar kalau kalian gimana sih, skornya berapa nih kelas online ya, seberapa enak sih kelas online menurut kalian. Nah kita tadi udah ngomongin banyak kesulitannya ya, hal-hal yang kayaknya rumit kayak gitu kan. Nah kalau Karin ini hal yang bisa disyukuri apa nih? Tetap bersyukur gitu. Sampai sekarang ini bisa bersyukur, bisa melewati semuanya. Ada nggak sih orang yang berperan membantu Karin sejauh ini? Kalau tadi kan ada sih ya teman-teman. Teman-teman? Wah, oh lebih ke teman-teman sih daripada yang di rumah juga kan ya. Gitu. Ya. Karena nggak seperti relate ya. Iya, karena nggak relate. Teman-teman ya. Jadi teman-teman lah juga kan, kita kalau misalnya nggak tahu gitu kan, kita ada grup sendiri tuh yang kayak tanpa guru. SMP juga ada tanpa guru. Itu kan kita bisa kayak diskusinya di situ. Kalau misalnya ada yang satu nggak mudeng kan, siapa tahu teman-teman yang lain ada yang mudeng, jadi kita nggak perlu tanya guru kan. Iya. Jadi sebelum ke guru kita berusaha dulu nih sama teman-teman. Nah, ke teman dulu. Kan nggak enak sih, guru juga pasti ribet gitu kan. Kalau cuma ngurusin kita doang kan nggak enak. Iya, apalagi banyak ya muridnya ya. Iya. Dia orang bikin presentasinya juga di laptop kan pasti ribet. Terus ya pokoknya lebih ribet lah pasti. Iya, karena online ya, orang nggak online aja ribet ya. Apalagi online ya. Ternyata jadi teman itu adalah salah satu juga yang bisa support Karin sampai bisa dalam hal ini sekolah ya, bisa menyelesaikan dengan baik ya. Berarti teman-teman apa aja tuh yang bisa saling menguatkan? Tadi kan sharing tugas, tanya-tanyaan, apalagi tuh yang bisa bikin Karin tetap semangat belajar tuh? Ada sharing-sharing, bercanda-bercanda gitu nggak sih kalian? Ada lah. Ada lah. Jadi ya. kita juga nggak yang cuman grup tanpa guru itu nggak cuma untuk nanya tugas gitu. Kita juga suka bercanda di sana juga. Iya, wah itu juga kan jadi kita udah nyaman gitu kan. Bisa jadi refreshing juga ya. Lu lagi stres nih. Iya, gitu. bisa refreshing. Jadi suka ketawa-ketawa ya, lihat grup-grup teman-teman ngobrol kayak gitu ya. Wah, ternyata teman ini emang penting banget ya. Ternyata kan emang kita walaupun kita suka di rumah, Karin kan suka di rumah kan, itu pun kita tetap butuh orang lain ya. Ternyata teman-teman juga punya bagian ya, jadi bisa bantu Karin. Seenggaknya bisa menghibur Karin deh kayak gitu, lagi stres-stres ada hiburan juga kayak gitu ya. Nah, wah sekarang nih kita mau tanya sebagai murid, sebagai siswi
sekarang ini Karin punya harapan apa nih di kondisi sekarang? Kondisinya Harapannya, lagi pandemi kan. Karin ada harapan apa di kondisi saat ini sebagai murid atau siswi? harapannya Mm-mm. itu kita lebih apa ya? Kalau lihat di sosial media itu kita lebih kayak jangan terlalu takut gitu sama vaksin. Mm-mm. Walaupun aku belum divaksin gitu ya, Mm-mm. kan belum masuk Metro Lampung nih, belum. Mm-mm. Tapi kalau dilihat dari Google itu kan banyak yang meninggal tuh gara-gara karena COVID, disuntik COVID itu. Kita semua orang tuh ada yang banyak bilang katanya nggak usah divaksin, ntar kenapa bahaya bla 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 gitu kan. Mm-mm. Terus sebenarnya kita harus kayak apa ya? Kan ditanya juga sih sebelum vaksin itu Betul. ada keluhan apa nih, ada sakit apa, kan? Mm-mm. Kita nggak boleh yang kayak apa ya, cuma demi dapat sertifikat vaksin nih misalnya. Mm-mm. Kita mau keluar pergi kemana-mana gitu, keluar kota nih. Kita harus punya sertifikat vaksin nih. Mau nggak mau, aduh, gue mau gini lah, gimana caranya gue harus dapat sertifikat vaksin biar gue bisa kesini-sini. Kalau gue ada sakit asma atau apa, gue juga nggak mau ngomong lah, yang penting biar bisa. Nah itu juga bisa jadi pemicu kan, karena kalau vaksinnya bentrok, nah itu bentrok sama penyakit kan. Nah itu yang bikin kadang, menurut aku nih, kadang itu bisa bikin kita ya hal yang nggak ingin terjadi itu malah. Iya, wah keren banget nih teman-teman ya yang dengar ya. Karin aja nih yang SMA nih punya pandangan tuh bisa sampai sana ya. Jadi memang ada nih orang yang kena penyakit, tapi kan banyak faktor ya. Tadi tuh salah satu contohnya dari Karin nih, bisa aja pas ditanya nggak jujur ya pas vaksin ya. Ada sakit apa enggak? Demi keluar sana keluar sini, pokoknya gue harus dapat sertifikat vaksin. Iya. Juga bisa imun kita nggak tahu nih, kita nggak ngetes nih sebelum mau vaksin, kita nggak tes dulu nih, tes swab atau antigen lah segala macam, kita nggak tes. Tahunya sebenarnya kita tuh nggak kenapa-kenapa nih, imun kita kan kuat nih, nggak kenapa-kenapa padahal kamu tuh udah tertular gitu, udah ada COVID itu di badan, terus suntik vaksin gitu kan, kayak malah bentrok kan sebenarnya. Makanya orang banyak yang demam dan lain-lain itu bisa jadi karena itu. Iya, wah, iya. Jadi maksudnya supaya kita nih teman-teman, kalau menurut Karin jangan takut ya untuk divaksin, karena itu salah satu cara kita untuk mencegah kejadian yang lebih parah kan. Nah, sekalian info ya. Kita udah pakai vaksin lebih apa ya, pokoknya udah hampir seluruh divaksin kan bisa lebih terlepas dari COVID gitu, walaupun masih ada yang meninggal atau apa. Ya, lebih mereda ya. Karena nih kalau ini sekalian kita belajar nih ya, Karin sama teman-teman yang dengar, vaksin itu bukan berarti kita kebal COVID ya. Jadi bukan berarti kita kebal COVID, tapi tubuh kita sudah kenal si COVID ini. Jadi saat adaptasi udah cocok. Jadi kalau nanti ada virusnya yang beneran, yang belum dilemahkan, vaksin itu kan virusnya dilemahkan tuh. Jadi pas nanti ada yang virus yang beneran, udah tahu tubuh kita untuk mengatasi gimana. Jadi lebih terbiasa. Stabil lah. Sama kayak sekolah tadi, pertama dicoba dulu. Sekarang udah terbiasa deh akhirnya kayak gitu. Jadi teman-teman untuk yang belum vaksin, Karin juga belum ya. Semoga nanti semoga semuanya bisa dapat vaksin. Jangan takut divaksin, tapi ingat ya Karin ya, kayak kata Karin tadi pesannya apa? Jangan demi sertifikat aja. Demi sertifikat. Iya. Ditanya sakit apa, jawabnya nggak ada sama sekali. Gitu. Ya jadi itu bisa bentrok lah kalau kayak gitu. Jadi kan bisa sakit tuh gara-gara salah kita sendiri sebenarnya. Iya. Jadi bukan pure karena si vaksin ya, karena kadang kitanya nggak jujur ya. Ya, jadi ntar teman-teman kalau misalnya lagi nggak enak badan atau belum siap karena ada penyakit tertentu, jangan sampai bilang nggak ada gitu ya. Jadi jujur aja. Jangan bilang, mending tes dulu kalau memang ada, baiknya tes dulu lah. Kita tahu positif negatifnya. Jadi lebih aman untuk vaksin gitu kan. Kalau emang negatif kan cepet-cepet vaksin nih. Gitu. Iya, jadi nanti kurangin bentrok. Supaya kita tetap terjaga dan kita semua bisa pulih ya, makin sehat ya. Wah, itu harapan dari Karin nih. Kalau untuk soal sekolah, Karin mau cepet-cepet bisa masuk gak? Iya, pengen cepet-cepet masuk sih aku. Aku berasa kayak ya ampun, aku udah bosan. Iya, walaupun 2 tahun cuman online gitu ngadepin HP kayak konten. Iya, walaupun
walaupun suka main HP, suka di rumah tetap bosan ya. Iya, Tetap bosan. bosen lah, ibaratnya kayak apa ya, HP terus tuh kayak matanya pegel sih asli. Kalau offline kan kita lebih, ya itulah aku bilang lebih enak offline sih memang. Enak langsung ya kalau versi keren. Lagian kita seharian terus headphone terus ya, sakit matanya nih ya. Pasti udah banyak nih yang tadinya nggak pakai kacamata sekarang pakai kacamata nih. Ya pasti ada. Iya. Berat banget matanya tuh sampai kayak pegel, kayak kadang buram sendiri juga. Iya, wajar ya karena kita lihat layar terus ya. Layar itu kan radiasinya besar kayak gitu ya. Nah, itu dia tuh harapan dari Karin yang sudah disebutkan. Semoga harapan Karin yang hari ini kan tamunya Karin ya. Jadi semoga harapan Karin ini bisa terwujud ya. Kita semua akan mendoakan. Teman-teman juga punya harapan apa? Sama nggak kayak Karin? Boleh juga komen di bawah ya. Nah, siapa tahu nanti kan ada teman-teman kan juga yang dengar nih. Kita mau tahu ya harapannya seperti apa. Kayak gitu ya. Semoga nanti cepat semuanya aman. Nah, wah, nggak kerasa ya ternyata kita udah hampir 1 jam nih. 6 menit lagi 1 jam. Cukup lama. Thank you banget Karin ya. Sekarang kita coba review sedikit ya. Kakak mau review apa yang kita obrolin, buat kesimpulan sedikit versi kakak tapi dari yang udah kita obrolin. Jadi hari ini tadi apa aja sih yang kita obrolin? Yang pertama kita kenalan tadi sama Karin ya. Karin adalah orang asal Metro itu di Lampung ya teman-teman. Bagi yang nggak tahu Metro itu di mana, Metro itu ada di Lampung. Karena ini seorang murid ya, siswi yang sekarang ini udah masuk SMA nih, baru selesai MPLS. Karin ini pertama kali banget kena COVID itu kelas 8 semester 2. Jadi sampai lulus kemarin di SMP itu dia online nih. Nah kalau menurut Karin lebih enak itu kalau sekolahnya tuh langsung offline. Karena lebih ngerti nih kalau guru ngomong. Karena kalau online tuh kesulitannya adalah kadang kita mau tanya nggak enak atau guru-gurunya nge-lag kayak gitu ya, materinya banyak. Walaupun sama-sama banyak tapi lebih sulit pahamnya. Tapi Karin ini sekarang bisa beradaptasi, ternyata banyak hal yang udah Karin lakukan. Salah satunya tadi Karin bilang kalau lagi kelas fokus aja dulu, dengerin yang baik-baik. Nanti kalau ada yang nggak terlalu bisa, ada beberapa cara tadi. Pertama googling, bisa lihat di YouTube, bisa sharing sama temen juga ya. Dan tadi Karin bilang nih, Karin bisa sampai sekarang ternyata ada bantuan juga dari teman-teman. Jadi bisa sharing, cari-cari bareng nih yang susah di mana. Jadi bisa sampai lulus sampai sekarang. Dan bahkan skor kelas online saat ini Karin tuh kasih nilai 7 dari 1 sampai 10. Karena kan udah terbiasa nih, udah setahun lebih ya. Udah setahun lebih. Ya walaupun kalau online terus bosan. Karin berharap juga supaya teman-teman juga kita semua tuh bisa, yang belum dapat vaksin bisa vaksin ya. Bisa dapat vaksin tapi bukan cuma ngejar sertifikat nih, tapi bisa beneran menjaga diri. Jadi jangan sampai cuma ngejar vaksinnya aja. Nah, tantangan terbesar bagi Karin tadi tuh kalau kelas online adalah untuk paham sama si materinya ini ya, karena tadi Karin udah bilang tuh enaknya tuh kalau langsung kayak gitu ya. Nah, tapi tetap bersyukur tadi bisa dibilang kalau Karin ini bisa beradaptasi dengan baik. Nah itu semua adalah hal yang tadi kita udah obrolin. Sekarang kakak kasih kesempatan untuk Karin sebagai siswi murid yang udah SMA kelas 1 nih. Mau kasih pesan apa buat teman-teman atau mungkin guru juga boleh yang denger nih di podcast kita hari ini. Silakan Karin. Ya pesannya itulah, kita harus tetap patuhin aja lah protokol kesehatan, itu nggak ribet kok gitu loh. Jadi kalau asal kita bener gitu, asal kita bener-bener ngelakuin protokol kesehatan tuh ya aman-aman aja gitu loh kitanya. Jadi kita harus kontrol kayak misalnya selain ngejaga jarak, terus cuci tangan, terus kayak pakai masker lah, terus ya kalau bisa mungkin tuh nggak usah keluar-keluar gitu. Jadi kan terus juga kita konsumsi vitamin lah, vitamin apapun itu. Untuk kayak imbus kayak atau apa untuk daya tahan tubuh lah intinya, sehari sekali gitu. Oke, itu pesan jadi untuk kita semua ya. Jadi lebih aware ya sama peraturan dan bisa menjaga diri. Seenggaknya menjaga diri sendiri dulu ya. Kalau nggak bisa berbuat banyak. Diri dulu sendiri. Wah, itu dia teman-teman pesan dari bintang tamu kita hari ini sebagai perwakilan
salah satu siswi, salah satu anak sekolah nih ya. Semoga teman-teman yang dengar podcast kita hari ini bisa terinspirasi, bisa juga mengetahui sudut pandang nih. Kalau sudut pandang siswa gimana nih, Bapak Ibu guru juga boleh dengar ya. Jadi ternyata mereka cukup menikmati walaupun kesulitan. Jadi semoga kita nanti ke depan ini guru, murid, semua pekerja yang lain itu kita bisa saling bekerja sama untuk melewati masa-masa COVID ini ya. Jadi walaupun COVID ini banyak tekanan, kesulitan, kita kita takut boleh, tapi jangan sampai kita panik ya. Jadi tetap bisa mengikuti protokol ya. Semoga yang belum dapat vaksin juga bisa vaksin. Bagi teman-teman yang sehat, bagus, tetap sebisa mungkin jangan keluar-keluar. Wah, so I'm so happy to have you in this podcast, Karin. Semoga Karin juga bisa sehat-sehat dan sekolahnya lancar ya. Apalagi hari Senin udah masuk sekolah nih ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Teman-teman juga yang dengar bisa termotivasi dan bisa menikmati podcast kita hari ini.